Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, baraka fikum. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab At-Tuhfatul Wasabiyah fi Tashil Matn al-Ajurrumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit al-Wasabi hafizahullah ta'ala. Kita masih di dalam pembahasan amil yang menjazam fi'il mudhari. Nah, kita sudah selesaikan penjazam bentuk yang pertama, yaitu amil yang menjazam berapa fi'il? Satu fi'il. Ada 6, atau bisa kita sederhanakan jadi 4. Jelas ya? Kemudian kata pensyarah, ayo. قال الشارح وأما القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين وهو على 4 أنواع. الأول حرف باتفاق وهو إن، والثاني حرف على الأصح وهو إثم، والثالث اسم على الأصح وهو مهما، والرابع اسم اتفاق وهو الباقي. ويسمى أول الفعلين فعل الشرط، وثانيهما جواب الشرط وجزاؤه. فأول وجزاء terus. وأول هذه الأدوات إن بكسرة الحمزة وسكون النون وهي أم الباب، نحو إن تصبر تؤجر، وقوله تعالى وإن تطيعوا تهتدوا. فإن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. وكل من تصبر وتطيع فعل الشرط مجزوم به، وعلامة جزمه السكون في تصبر، فتح النون في تطيع نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة. وكل من تؤجر وتهتد جواب الشرط وجزاؤه مجزوم به، وعلامة جزمه السكون في تؤجر، وحذف النون في تهتد نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة. الثاني ما. طيب. ثم قال الشارح حفظه الله wa ammal qismu tsani, adapun bagian yang kedua dari amil-amil yang menjazam fi'il mudhari adalah wa huwa ma yajzimu fi'lain, apa-apa yang menjazam dua fi'il. Fa huwa ala arba'ati anwa'in, dan dia yaitu amil-amil yang menjazam dua fi'il ada 4 jenis, terbagi menjadi 4 jenis. Al-awwal, jenis yang pertama harfun bittifaq, huruf berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa huwa in, yaitu hanya satu huruf, yaitu in. Wa tsani, dan yang kedua harfun alal asahi wa huwa al-idma, huruf
menurut pendapat yang kuat, yang sahih, yaitu apa? Yaitu idma. Satu juga, cuma satu huruf. Wasalis, dan yang ketiga ismun alal ashah. Ya, isim menurut pendapat yang sahih. Wa huwa mahma, yaitu cuma satu mahma. Warabi'u, yang keempat ismun bittifaqin, isim menurut kesepakatan para ulama. Wa huwal baqi, yaitu sisanya. Ya. Kalau semuanya 12, berarti sisanya berapa? Hah? Sisanya 9. Karena tadi kan 3 sudah. Jelas ya? Jadi di antara 12 yang menjazam dua fiil, 12 ya, menurut penulis. Walaupun nanti dihilangkan satu jadi 11. Anggaplah 11. 11 yang menjazam dua fiil itu ternyata dibagi 4. Ada yang merupakan huruf, ada yang merupakan isim. Ada huruf berdasarkan kesepakatan ulama, huruf menurut pendapat yang kuat. Kemudian isim menurut kesepakatan ulama, isim menurut pendapat yang kuat. Jadi terbagi 4 semua. Yang jelas tidak akan keluar dari dua perkara. Apakah dia huruf atau isim? Kenapa ini penting diketahui? Ya sebab ada konsekuensinya. Kalau dia huruf berarti tidak ada i'rabnya. Kalau dia isim berarti ada i'rabnya. Jelas ya? Penjazam itu ada yang huruf, ada yang isim. Yang menjazam dua fiil ya. Kalau yang menjazam satu fiil kemarin pasti huruf. Kalau yang menjazam dua fiil mungkin isim, mungkin huruf. Kalau dia isim, kalau dia huruf tidak ada masalah sebab tidak ada i'rabnya. Tapi yang perlu diperhatikan kalau dia isim sebab ada i'rabnya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa yusamma awwalul fi'lain, dan awal kan dua fi'il dia jazam. Iya. Apa namanya dua fi'il ini? Kalau fi'il yang pertama dari dua fi'il itu kata beliau dinamakan fi'il syarti. Dinamakan apa? Fi'il syarat. Kalau fi'il yang kedua jawab syarti wa jazaa'ah, dinamakan dengan jawaban syarat atau balasan syarat. Paham ya? Kemudian beliau mulai merinci dari kata-kata yang menjazam dua fiil. Fa awwalu hadhil adawat in bikasril hamzati wa sukunin nun. Yang pertama dari adawat artinya alat. Alat-alat yang menjazam dua fiil. Yang pertama dari alat-alat yang menjazam dua fiil ini adalah in. Cara bacanya di kasrah hamzanya dan disukun nunnya in. Ya, sebab kalau di fathah an itu lain lagi. Kalau di tasdid nunnya inna, lain lagi. Ya kan? Ini banyak cara bacanya. Bisa dibaca in apa? Inna, bisa juga anna. Ya, tapi kalau dibilang kasroh hamzanya dan disukun nunnya berarti apa? Pasti dibaca in. Beliau sengaja menjelaskannya supaya tidak salah baca. Wahya ummul bab, dan dia yaitu induk dari bab ini. Maksudnya apa? Induk dari bab yang menjazam dua fiil. Baik. Wahya ummul bab, contoh nahu intasbir tujar. Jika engkau bersabar maka engkau akan diberi pahala. Engkau akan diberi pahala. Perhatikan, in menjazam dua fiil. Pernah saya tegaskan bahwa penjazam dua fiil itu pasti dia merangkap sebagai apa? Merangkap sebagai kata pensyaratan. Ya.
seperti yang dijelaskan penulis tadi. Makanya fiil pertama fiil syarat, fiil kedua jawaban syarat. Berarti dia merangkap sekaligus menjadi isim syarat atau huruf pensyaratan. Jelas ini ya? Penjazam dua fiil pasti merangkap sebagai apa? Huruf pensyaratan atau isim pensyaratan. Kan ada dua, bisa isim bisa huruf. Ya. Intinya dia merangkap sebagai pensyaratan juga. Ya, bukan hanya penjazam tugasnya, tapi tugasnya juga apa? Menjadikan apa? Jumlah syartiyah. Karena itu lihat intasbir tujar. Jika engkau bersabar, ini kan syarat ya, maka engkau akan diberi pahala. Ya. Engkau akan diberi pahala, maksudnya pahala dari kesabaranmu. Baik, lihat in menjazam dua fiil. Mana fiil syarat? Tasbir fiil yang pertama. Ya. Jawaban syarat tujar. Tujar. Wa qaulihi ta'ala, contoh lain Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Sama ya. Tuti'uhu fil syarat. Majzum, apa tanda jazamnya dia? Hadfun nun. Kalau tadi sama-sama sukun. Iya, kalau ini sama-sama hadfu nun. Tahtadu juga jawaban syarat, tanda jazamnya hadfun nun. Kata beliau fa'in, maka kata in dia adalah huruf syarat jazim. Dua namanya. Sebab dua tugasnya. Iya. Dia adalah harfu syartin jazimin, huruf pensyaratan dan sekaligus apa? Huruf yang menjazam. Yajzimu fi'laini. Iya. Dia menjazam dua fiil. Al-awwalu fi'lu syarti, yang pertama fi'il syarat dan yang kedua jawaban dan balasan syarat, jawaban atau balasan syarat. Wa kullun min tasbir wa tuti'u, setiap dari kata tasbir ini contoh yang pertama tadi. Wa tuti'u contoh yang kedua. Ini dua-duanya sama-sama fi'il syarti. Ya, fi'il syarat. Maksudnya tasbir fi'il syarat pada contoh yang pertama, tuti'uhu fi'il syarat pada contoh yang kedua. Jelas ya? Majzumun. Kalau fi'il syarat berarti apa? Majzum, dijazam oleh in, bi'in. Wa alamatu jazmiyah sukun fi tasbir. Alamat jazamnya adalah sukun pada kata tasbir dan hadfun nun pada kata tuti'uhu. Ya, niabatan anis sukun, sebagai pengganti dari sukun. Tuti'uhu, kalau hu-nya apa? Abu Muhammad. Apa i'rabnya hu-nya? Tuti'uhu. I'rabnya apa? Rafa, nasab, jazm. Apa? Jar? Hu. Tuti'uhu. Sebagai apa rafa? Antum lihat kah? Tuti'uhu. Apa itu? Isim filhar. Mana filenya? Mustatir. Tidak kelihatan? Yang mana? Tidak ada dhamir begitu jadi fa'il. Itu wawu jamaah. Wawu jamaahnya sudah lupa lagi. Tuti'uhu. Kalau ada wawu jamaah alif itsnain ya mukhatabah itu fa'il. Tidak usah cari yang lain. Hu-nya apa? Iya, i'rabnya. Mansub. Maf'ul bihnya. Baik. Apa artinya tuti'uhu? Apa tadi artinya?
mereka apa kalian ya, kalian mentaatinya. Berarti kalian failnya waw jamaah. Nyanya apa yang ditaati, objek. Taib, tuti'uhu niabatan anis sukun. Dia alamat jazamnya hadfun nun sebagai pengganti dari sukun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Kenapa dia tanda jazamnya hadfun nun? Karena af'al apa? Khamsah. Taib, wa kullun min tujar wa tahtadu jawabus syarti wa jazaa'uhu. Kata beliau, dan setiap dari tujar ini contoh yang pertama, wa tahtadu contoh yang kedua. Ini kedua-duanya jawaban syarat dan balasannya. Maksudnya tujar jawaban syarat untuk contoh yang pertama dan tahtadu jawaban syarat untuk contoh yang kedua. Majzumun bi'in, dan namanya jawaban syarat, maka dia apa? Jazam, dijazam oleh in di situ. Wa alamatu jazmiyah sukun, alamat jazamnya sukun pada kata tujar, dan hadfun nun pada kata tahtadu niabatan anis sukun. Hadfun nun sebagai pengganti dari sukun. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia juga termasuk dari af'al khamsah atau amtsilatul khamsah, ya. Tahtadu sama tuti'u. Tahtadu, tuti'u. Itu yang pertama. In maknanya apabila, jika, atau bisa juga ketika, tatkala, bisa. Yang jelas dia pensyaratan. Kemudian penjazam yang kedua, Ani ma nakum ma taqra tastabit minhu. Qawlihi ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa ma ismu syarti jazim wajizimu fi'lain kullun min taqra wa taf'alu fi'lu syarti majzumun bima wa ala jazmihi as-sukun fi taqra wa an-nun fi taf'alu kullun min tastabit wa ya'lamu jawab asy-syarti wa jazaa'u majzumun bima wa ala jazmihi as-sukun. Baik. Kemudian penjazam dua fiil yang kedua adalah apa? Ma ini isim atau huruf? Isim. Ingat, huruf itu cuma dua, in dan idmah. In dan idmah, selain itu isim. Ma berarti isim. Kalau isim berarti ada i'rabnya. Ya. Contoh, ma taqra tastafid minhu. Apapun yang engkau baca, maka engkau dapat mengambil faedah darinya. Apapun yang engkau baca, kitab apapun yang engkau baca, maka engkau akan mengambil faedah darinya. Itu ma apa i'rabnya? Ma maf'ulun bih. Apapun yang engkau baca, berarti dia dibaca, ya kan? Dia fi mahalin nasbin. Hanya dia maf'ulun bih yang dikedepankan dari fiilnya. Kan biasanya maf'ulun bih apa? Setelah fa'il dan fiil. Fiil dulu, fa'il, maf'ulun bih. Ini dia maf'ulun bih duluan. Sama dengan iyyaka na'budu. Iya, kan maf'ulun bih duluan. Jelas ya? Ma taqra tastafid minhu. Apapun yang engkau baca, engkau akan mengambil faedah darinya. Mana fiil syarat? Taqra. Jawaban syarat tastafid minhu. Tastafid, ya. Sama-sama sukun, jazm. Contoh lain, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini pensyaratan juga, ya, sekaligus penjazam. Apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan, pasti Allah mengetahuinya. Maka pasti Allah mengetahuinya. Taib, mana fi'il syarat? Taf'alu, jawaban syarat ya'lamhu.
ya'lam. Jelas ya? Kalau ma-nya apa i'rabnya? Apapun yang kalian lakukan berarti maf'ulun bih lagi. Fama ismu syartin jazimin, maka ma dia isim syarat sekaligus penjazam, menjazam dua fi'il. Dan setiap dari kata takro pada contoh yang pertama dan taf'alu pada contoh yang kedua adalah sama-sama fi'il syarat dijazam oleh ma. Alamat jazamnya sukun pada kata takro dan hadfun nun pada kata taf'alu. Wa kullun min tastafid wa ya'lam, dan setiap dari kata tastafid, yaitu tastafid pada contoh yang pertama dan ya'lam pada contoh yang kedua, dua-duanya sama-sama jawaban syarat dan balasan syarat, majzumun bima, dijazam oleh ma. Wa alamatu jazmiha sukun, alamat jazamnya kedua-duanya sama-sama sukun. Ya, tastafid sukun, ya'lam juga sukun. Nah, selesai yang kedua. Ma apa artinya? Ma apapun tadi ya. Ya, itu ditandai cara mengartikannya. Ma apapun atau apa saja. Apa? Tadi yang ismu syartin jazim dia artinya ada lisan. Ismu? Syartin jazim. Enggak. Dia bisa juga sebenarnya, bisa. Tapi mana? Yang mana itu? Ma. Ismu syartin jazimin. Kayak bisa. Bisa nat. Isim syarat yang menjazam. Ya, lebih bagus di i'rab nat. Terus yang ketiga, jazimin. Apanya? Jazim. Saya tidak dengar tadi. Jazim. Tunggu. Saya tidak perhatikan tadi. Ismu syartin. Taib, naat ya, naat. Taib, naatnya isim. Naatnya isim. Ismu syartin jazimun ya. Naatnya isim. Afwan. Jazimun, rafa. Isim syarat yang menjazam. Ya isimnya, isim naat untuk isim, bukan naat untuk syarat. Terus Baik. Kemudian penjazam dua fi'il yang keberapa? Yang ketiga adalah man. Di fathul mim, man caranya di fathah mim, cara bacanya di fathah mim. Bukan min tapi man. Jelas ya? Contoh, man yajtahid yanjah. Ya, barang siapa atau siapa saja, atau bisa diterjemah siapapun yang bersungguh-sungguh, maka dia pasti apa? Berhasil. Dia pasti berhasil. Mana fi'il syarat? Yajtahid, jawaban syarat yanjah, sama-sama jazam ya. Semuanya dijazam oleh man. Taib. Alamat jazamnya sama-sama sukun.
Contoh lain Allah berfirman, "Man ya'mal su'an yujza bih." Ya. Barang siapa atau siapa saja atau siapapun yang beramal amalan keburukan, maka dia dibalas sesuai dengan keburukannya. Sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Mana fil syarat? Ya'mal jawabannya yujza. Kalau ya'mal tanda jazamnya sukun. Kalau yujza hadfu harfil illa, yaitu alif. Jelas ya? Asalnya yujza. Taib. Maka kata beliau, kata man dia adalah isim syarat yang menjazam. Isim syarat yang menjazam dua fiil. Setiap dari kata yajtahid pada contoh yang pertama dan ya'mal pada contoh yang kedua sama-sama fiil syarat dijazam oleh man, alamat jazamnya sama-sama sukun. Jelas ya? Dan setiap dari yanjah pada contoh yang pertama dan yujza pada contoh yang kedua sama-sama jawaban syarat dan balasan syarat. Ya. Dijazam juga oleh man. Alamat jazamnya sukun pada kata yanjah, sementara hadfu harfil illah pada kata apa? Hadfu harfil illah yaitu alif pada kata yujza. Niabatan anis sukun, sebagai pengganti dari sukun. Liannahu mu'tallu al-akhiri. Kenapa dia jazamnya dengan hadfu harfil illah? Karena dia fil mudhari mu'tal akhir. Ya, jelas ya? Nah, kemudian yang keempat. Ar-rabi'u makna nahnu makna tudhin yaqrab 'alaikum. Wa makna ismun syartin jazim tajzim fi'lain tudhin fi'l syarti majzum biman. علامة جزمه السكون ويظهر جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بمعنى علامة جزمه السكون. Baik. Mana Abu Taufik sama Pak Syarif? Hah? Kenapa? Oh. Taib. Yang kelima kata Syekh, yang keempat ya. Yang menjazam dua fiil yang keempat adalah mahma. Contoh, mahma tubtin yadhar alaik. Bagaimanapun engkau menyembunyikannya, maka hal itu akan nampak atasmu. Ya. Bagaimanapun engkau menyembunyikannya, maka dia akan nampak padamu. Jelas ya? Ah, mahma kan apa tadi? Ya, man tadi belum kita i'rab ya. Man apa? Man yajtahid yanjah. Hah? Kenapa fa'il? Hah? Mubtada. Coba lihat i'rabnya, ada di bawah itu. Itu mubtada. Mana fa'il mendahului fi'il? Bisa kah? Hah? Mustatir kembali ke man kalau failnya. Ya, man tadi mubtada rafa. Siapa yang dia bersungguh-sungguh? Apa siapa bersungguh-sungguh? Jadi dia mubtada. Khabarnya jumlah syartiyah. Jelas ya? Taib. Mana tadi? Mahma sekarang. Mahma apa i'rabnya? Dia isim ya? Hah? Isim menurut pendapat yang kuat. Ya, apa i'rabnya? Bagaimanapun engkau menyembunyikannya,
maka dia akan nampak pada dirimu. Mubtada atau coba lihat di bawah. Mubtada. Ya, mubtada. Bagaimanapun engkau menyembunyikan. Maksudnya menyembunyikan sesuatu ya. Maf'ul bihi-nya dihapus. Maf'ul bihi-nya dihapus. Nanti akan kita pelajari insyaallah kalau maf'ul bihi itu bisa hilang. Maf'ul bihi itu bisa hilang. Bagaimanapun engkau menyembunyikannya, seharusnya kan ada maf'ul bihi-nya. Maka dia akan nampak padamu. Kalau di bawah tidak dijelaskan. Iya. Hanya disinggung saja, disyaratkan saja. Kalau yadhhar, mana failnya? Mustatir takdirnya huwa. Kembali ke mana kira-kira? Kembali ke maf'ul bihi yang dihapus tadi. Iya. Coba lihat artinya. Bagaimanapun engkau menyembunyikan maksudnya sesuatu, menyembunyikan apapun yang engkau sembunyikan, pasti sesuatu itu akan nampak padamu. Jadi dia kembalinya ke maf'ul bihi yang dihilangkan. Taib. Dan ini sering ya, maf'ul bihi itu sering dihilangkan. Apalagi kalau sudah sudah dipahami dari konteksnya. Banyak dari ucapan-ucapan ulama maupun dalam Al-Qur'an, dalam hadis banyak maf'ul bihi dihilangkan. Kalau sudah dipahami maknanya, biasanya dia dihilangkan. Karena dia memang bukan umdah, dia fadlah. Umdah itu kan pokok kalimat tidak boleh hilang. Kalau fadlah boleh hilang. Umdah apa umdah? Fa'il. Apa lagi? Naibul fa'il, mubtada, khobar. Itu umdah. Tidak boleh hilang mereka ini. Kalau selain itu boleh hilang. Jadi kata beliau mahma dia isim syarat yang menjazam dua fiil. Fiil syaratnya apa? Tubutin. Kata beliau tubutin fiilu syarti majzumun bi mahma, dijazam oleh mahma, alamat jazamnya sukun. Yadhhar jawaban syarat dan balasan syarat dijazam oleh mahma juga. Alamat jazamnya sukun, sama-sama sukun. Taib. Kemudian kata beliau yang kelima, taib. Idma isim atau huruf? Harf. Taib. Kalau harf berarti tidak ada masalah. Contoh, idma tajlis, ajlis. Idma apa artinya? Tatkala atau jika mirip dengan idza. Hanya saja dia huruf. Kalau idza kan isim. Dia idma ini menurut pendapat yang kuat huruf ya. Walaupun ada ulama yang mengatakan dia isim karena mirip dengan idza. Nah, ya, ketika engkau duduk, maka saya akan duduk. Atau jika engkau duduk, maka saya akan duduk. Maka idma adalah huruf syarat yang menjazam dua fiil. Dan tajlis adalah apa? Fiil syarat dijazam oleh idma. Ya, alamat jazamnya sukun. Fiil yang kedua ajlis
jawaban syarat dan balasannya dijazm juga oleh idma. Jadi dia menjazm dua fiil sebagaimana tugasnya. Kemudian kata beliau alamat jazmnya sukun, sama-sama sukun ya. Idma tajlis ajlis. Jika engkau duduk, saya pun akan duduk. Maka saya akan duduk. Jawaban syarat. Jadi jawaban syarat itu biasanya terjemah maka. Jika engkau duduk, maka saya duduk. Maka saya juga akan duduk. Yang keenam. Terus. Tamyiz ulama mimma taqaddama anna ayya asy-syartiyyatu taratan Anna ayya asy-syartiyyata taratan tasta'milu mudhafan tustamalu mudhafatan fil mithal kama fil mithal mutaqaddimi wa hadha huwa al-akthar wa taratan ghairu mudhafatin kama fil ayah wa ulima aidun anna adat asy-syarti taratan tajsimu fi'lihi kama fi hadzal mithali wa ghairihi min al-amthilati al-mutaqaddimati wa hadha wa huwa al-akthar wa taratan tajsimu fi'lan wahidan wa jumlatan maqrunatan bil fa'i kama fi hadhihi al-ayati al-karimati wa nahwiha. Baik. Penjazm dua fiil yang keenam adalah apa? Ayyun. Ayyun cara bacanya tasdid ya. Ayyun. Bukan ay. Ada ay yang huruf tafsiran, penafsiran. Ada ayyu. Nah, dia isim ya. Isim. Ayyu ini dia kadang terjemahannya itu sesuai dengan mudhafun ilainya. Jadi dia tidak bisa diterjemah ditentukan terjemahannya. Harus dilihat mudhafun ilainya. Berubah-ubah terjemahannya sesuai mudhafun ilainya. Kalau dibilang ayyu yaumin berarti diterjemah apa? Ayyu yaumin. Diterjemah apa? Hari apa saja. Kalau ayyu makanin, tempat mana saja. Paham? Jadi tergantung mudhafun ilainya. Ayyu kitabin apa? Buku apa saja. Iya. Tergantung mudhafun ilainya dia. Kata beliau, contohnya ayya yaumin tasum asum ma'ak. Hari manapun atau hari apa saja engkau berpuasa, maka saya akan berpuasa bersamamu. Ayya yaumin. Di situ ayya mansub, i'rabnya apa? Dia dzarf. Dzarf kan? Maf'ulun fi. Karena hari apa saja, berarti dzarf. Iya. Dzarf apa dia? Zaman. Dzarf zaman di sini.
Tasum apa dia? Jawaban apa? Afan. Fil syarat. Mana jawaban syarat? Asum. Asum itu fi'il mudhari ya. Asalnya asumu. Ya. Diawali hamzah. Kan fi'il mudhari bisa diawali hamzah, iya. Bisa hamzah, bisa ya, bisa ta, bisa nun. Taib. Hari apa saja engkau berpuasa, maka saya berpuasa bersamamu. Taib. Contoh lain Allah berfirman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya. Ayyamma tad'u. Ayyamma apa saja. Ayyamma. Atau kalau kita sesuaikan konteksnya, nama apa saja. Ya. Nama apa saja yang engkau seru, maka sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Nah, jadi nama apa saja dari nama-nama Allah yang engkau panggil ketika berdoa misalnya, maka Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Maksudnya terserah mau berdoa pakai nama yang mana. Ya, tapi bagusnya sesuai dengan permintaan. Kalau minta rezeki Ar-Razzaq atau Ar-Razik, minta ilmu Al-Alim, jelas ya, dan seterusnya. Jadi kata Allah, apa saja, maksudnya dari nama-nama yang engkau panggil, dari nama-nama Allah yang engkau panggil, yang engkau seru, maka Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Baik. Ayya di situ nasab. Kenapa nasab? Ya, dia maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih. Jadi ayya itu tidak selalu dzarf. Jadi kadang dzarf zaman, kadang juga dzarf makan. Kadang dzarf makan. Kalau misalnya ayyu makanin atau ayya makanin. Ya. Ayya makanin tusalli usalli ma'ak misalnya. Di tempat mana saja engkau salat, saya salat bersamamu. Berarti apa? Dzarf makan karena tempat, ya. Kalau tadi kan hari berarti zaman. Jelas ya, kalau di sini dia maf'ulun bih. Apa saja, maksudnya nama apa saja yang engkau seru. Jadi dia diseru. Iya, nama apa saja yang engkau seru berarti dikenai perbuatan, dia diseru. Maka sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Mana fil syarat? Tad'u. Tad'u asalnya tad'una ya. Yang kalian seru. Kalian ya, diterjemah kalian karena waw jamaah. Hadfu apa? Alamat jazamnya hadfun nun. Mana jawaban syarat? Jawaban syaratnya jumlah ismiyah. Falahul asmaul husna. Paham? Dari sini kita punya ilmu baru. Ternyata jawaban syarat itu tidak harus fiil. Kalau contoh-contoh sebelumnya apa? Fiil semua, fiil syarat. Fiil, jawaban syarat juga apa? Fiil. Tapi ternyata bisa jawaban syarat itu berupa isim, jumlah ismiyah. Biar bukan jumlah fiiliyah. Seperti ini. Hanya saja kalau jawaban syaratnya, perhatikan, kalau jawaban syaratnya pakai jumlah ismiyah, maka harus dahului fa. Harus didahului apa? Fa. Paham ya? Harus didahului fa supaya ada kata maka di situ. Kan jawaban syarat selalu ada makanya, ya. Nama apapun yang kalian seru, maka Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Jadi jumlah ismiyah fi mahali jazmin, menduduki kedudukan jazm sebagai jawaban syarat. Bukan isimnya yang syarat ya, yang jazm. Jumlahnya. Jumlah ismiyah itu bisa jazm. Beda dengan isim. Isim bisa jazm atau tidak? Tidak bisa jazm. Tapi kalau jumlah ismiyah bisa jazm. Jelas ya? Jadi yang biasa sini balamu saja sini. Hah? Balamu atau seluruhnya.
jumlah, satu jumlah. Lahu kan cuma khobar, mubtadanya belum ada. Mubtadanya al-asma'u, mubtada yang diakhirkan. Iya. Satu jumlah itu berarti mubtada dan khobarnya dan seluruh kaitan-kaitannya masuk di dalamnya. Jelas ya? Tapi bukan mubtadanya saja atau bukan khobarnya saja, semuanya gabungan. Jadi kata beliau, ayya di al-mithalil awal, pada contoh yang pertama, dia isim syarat menjazam dua fi, ya, isim syarat yang menjazam dan dia menjazam dua fiil. Ya, wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf pada contoh yang pertama ya, ayya yaumin. Ya, ayya yaumin. Wa yaumin mudhafun ilaih. Dan yaumin jar sebagai mudhafun ilaih. Tasum fil syarat, ini sudah ya, dijazam oleh ayya, alamat jazamnya sukun, ya. Asum jawaban syarat dan balasannya dijazam oleh ayya juga, alamat jazamnya sukun. Nah, sekarang beliau komentari contoh yang kedua di ayat. Ayyan fil ayah al-karimah, ayyan pada ayat yang mulia, dia isim syarat jazam, menjazam dua fiil. Isim syarat sekaligus apa? Isim syarat yang menjazam, kemudian apa? Menjazam dua fiil. Dan ma-nya itu ma zaidah, ma tambahan. Ma-nya ma zaidah. Min haitsul i'rab, dari sisi i'rab kita bilang zaidah, tambahan. Tapi kalau dia dari sisi apa namanya? Keberadaannya sebagai ayat Al-Qur'an, tidak boleh kita katakan tambahan. Karena dalam Al-Qur'an tidak ada tambahan percuma. Setiap hurufnya Al-Qur'an itu punya makna dan punya fungsi. Jelas ya? Tidak ada satu huruf pun yang sia-sia dalam Al-Qur'an. Ya, tidak ada tambahan percuma. Tapi dia tambahan yang memiliki makna. Ya, istilahnya kalau dalam Al-Qur'an kata beliau, wa yuqalu laha fil Qur'an, dan disebut untuknya dalam Al-Qur'an dengan nama silatun wa taukidun, sebagai penyambung dan penguat. Sebagai penyambung dan penguat. Paham ya? Tidak disebut tambahan. Tidak disebut tambahan percuma. Kenapa? Kata beliau ta'adduban, sebagai bentuk beradab terhadap Al-Qur'an. Ya, jelas ya? Karena Al-Qur'an itu pasti setiap hurufnya ada maknanya, tidak ada tambahan yang sia-sia. Wa tad'u, sementara kata tad'u fil syarat dijazam oleh ayyan. Alamat jazamnya penghapusan nun. Ya, asalnya tad'una. Ya. Jelas ya? Kemudian niabatan anis sukun, sebagai pengganti dari sukun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Kenapa dia tanda jazamnya hadfun nun? Karena dia termasuk dari apa? Af'al khamsah atau amtsilatul khamsah. Kemudian beliau katakan jumlah lahul asmaul husna fi mahalli jazmin jawabus syarti wa jazaohu. Jumlah lahul asmaul husna mubtada khobar, mubtadanya asma'u ya, khobarnya lahu jar majrur. Asalnya al asmaul husna lahu, nama-nama yang terindah adalah milik Allah, itu asalnya, asal jumlahnya. Tapi di sini diakhirkan mubtadanya, milik Allah, nama-nama yang terindah. Padahal asalnya nama-nama yang terindah adalah milik Allah. Sama juga artinya ya. Taib. Al-muhim dia fi mahali jazmin, menduduki kedudukan jazm sebagai jawaban syarat dan balasan syarat. Sekarang beliau berikan tambih. Ya. Kata beliau, ulima mimma taqaddama, diketahui dari apa-apa yang telah berlalu, bahwa ayyan asyartiyata, ayya syartiyah, taratan tustamalu mudhafatan, kadang digunakan sebagai mudhaf, kadang dia mudhaf, sebagaimana contoh yang telah berlalu. Contoh yang pertama ya. Coba lihat contoh yang pertama. Apa tadi? Ayya yaumin, berarti mudhaf. Iya. Dan ini kebanyakannya kata beliau, wa hadha huwal aktsar. Dan ini kebanyakannya. Wa taratan ghairu
mudhafatin atau ghairu mudhafatin, dan kadang digunakan untuk selain mudhaf. Ya, maksudnya tidak ada mudhafun ilainya sebagaimana pada ayat. Coba lihat ayat, ayyan ditanwin, berarti bukan mudhaf. Seandainya mudhaf pasti tidak ditanwin. Paham ya? Kama fil ayah. Wa ulima aidan anna adat asy-syarti taratan tajzimu fi'lain kama fi hadzal mithal wa ghairihi min al-amthilatil mutaqaddimah wa hadha huwa al-aktsar wa taratan tajzimu fi'lan wahidan wa jumlatan makrunatan bil fa kama fi hadhil ayah al-karimah wa nahwiha. Baik. Nah, tambi yang kedua, ini tambi yang kedua. Kalau tambi yang pertama tadi ayah. Ayah itu bisa mudhaf, bisa tidak mudhaf, itu kesimpulannya. Nah, tambi yang kedua, diketahui juga dari apa yang telah berlalu bahwa alat untuk pensyaratan sekaligus yang menjazm, kadang dia menjazm dua fiil syarat dan jawaban syarat. Iya, sebagaimana pada contoh ini, maksudnya contoh yang barusan ayat tadi. Dan selainnya dari contoh-contoh yang telah berlalu, dan ini kebanyakannya dia menjazm dua fiil. Tapi kadang juga dia menjazm satu fiil dan menjazm apa? Jumlah jawaban syarat yang berupa jumlah ismiyah, ya, yang digandengkan dengan fa. Jumlah bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, ya. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, tidak khusus dengan jumlah ismiyah. Sebagaimana pada contoh pada ayat. Kalau tadi contohnya bukan ayat, ya, contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya itu menjazm dua fi'il. Sebagaimana kita lihat semua. Ternyata dia juga bisa menjazm satu fi'il tapi ditemani oleh jumlah yang jazm, jumlah ismiyah atau fi'liyah. Beliau contohkan tadi jumlah ismiyah, bisa juga jumlah fi'liyah. Bisa juga jumlah fi'liyah. Misalnya wa in yajtahid Zaidun fa akrimhu, ada contohnya di bawah. Contoh jumlah fi'liyah. In yajtahid Zaidun fa akrimhu. Jika Zaid bersungguh-sungguh, maka muliakanlah dia. Mana jawaban? Jawaban syaratnya mana? Antum lihat di catatan kakinya. Nomor 1. Lihat, wa in yajtahid Zaidun fa akrimhu. Jika Zaid bersungguh-sungguh, maka muliakanlah dia. Saya tanya, mana fi'il syarat? Contoh yang kedua, Bu Muhammad. Fi'il syarat mana? Yajtahid. Jawaban syarat? Contoh yang kedua saya bilang. Kalau fahuwa itu jumlah ismiyah lagi. Sudah tadi jumlah ismiyah di syarah. Saya mau contohkan yang jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah sama di ayat tadi. Fa akrimhu. Itu jawaban syarat. Apakah jawaban syaratnya majzum atau tidak? Di situ. Fil amr. Fil amr majzum atau tidak? Fil amr mabni atau murab? Mabni, dia tidak majzum. Fiilnya tidak majzum. Apanya yang majzum? Jumlah fil amr. Paham? Jumlah fi'il amr yang majzum, fi'il amrnya mabni. Iya. Jelas ya? Sama jumlah fi'il madhi. Bisa juga jumlah fi'il madhi. Jelas ya? Bisa juga jumlah fi'il madhi. Boleh tidak contohkan di sini, tapi bisa juga. Jadi bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'il amr, bisa jumlah fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari langsung majzum karena dia murab. Kalau fi'il madhi, fi'il amr tidak bisa majzum, dia mabni. Apanya yang majzum? Jumlahnya fi mahali jazmin. Faham ya? Nah, diperhatikan itu. Taib itu tambi yang kedua.
jumlah fi'liyah yang fil amr dan fil madi pakai fa. Pakai fa, tapi tidak semua kalau fil madi. Fil madi itu ada rinciannya. Nanti insyaallah kita pelajari di mutammimah. Kalau rinciannya, kalau saya rinci di sini agak berat dipahami. Yang jelas antum ketahui dulu, kalau pakai fil mudhari langsung tidak ada fa-nya, tidak pakai fa kecuali didahului lagi huruf lain. Ya, seperti sin. Ya. Tapi kalau tidak ada yang mendahuluinya maka fil mudhari tidak pakai fa. Kalau jumlah ismiyah harus pakai fa, jumlah fil amr harus pakai fa. Tapi kalau jumlah fil madi belum tentu pakai fa. Ya, belum tentu pakai fa. Ada rincian-rinciannya. Ya, ada 6 rinciannya kalau saya tidak salah di mutammim. Jelas ya? Yang paling mudah itu kalau sama-sama fil mudhari. Seperti contoh sebelumnya, gampang didapat. Idma tajlis ajlis. Ya. Kemudian man yajtahid yanjah, mahma tubutin yadhar alaik. Kelihatan dua-duanya. Tapi kalau yang jumlah itu yang harus antum perhatikan. Kadang jawabannya itu adalah jumlah. Tapi fi'il syarat tidak pernah dia jumlah. Paham? Kalau fi'il syarat tidak pernah jumlah. Iya. Kecuali sebagian ulama dalam masalah ini mengecualikan jumlah fil madi. Jumlah fil madi. Kadang dia menggantikan fil mudhari. Kadang menggantikan fil mudhari di fil syaratnya ya. Taib, seperti misalnya dalam ayat man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha. Itu dia fil madi semuanya. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha. Jadi man kana pakai kana fil madi, jawabannya juga fil madi. Dan ini yang di luar pembahasan sebenarnya karena dia masuk pada fil madi. Walaupun disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan tetap beramal walaupun masuk pada fil madi, tapi beramal pada apanya? Pada jumlahnya fi mahalli. Baik, sampai mana tadi? Sudah selesai tanbih ya? Ya, ada 2 tanbihnya. Ayyan itu bisa mudhaf bisa tidak. Kemudian apa lagi? Ya, jawaban syaratnya fil mudhari langsung, bisa juga jumlah ismiyah kah, jumlah fil madi kah, jumlah fil amr. Nah, kemudian yang ke-7 dari Baik. Nah, sekarang yang menjazam 2 fi'il yang ke-7 yaitu mata. Contoh mata tusafir usafir. Mata ini apa? Isim atau fi'il? Atau harf? Isim ya. Mata artinya kapan saja, ya kapanpun engkau bersafar, maka saya bersafar ya juga. Maka saya bersafar juga. Fi'il syarat ini jelas ya. Fi'il syarat tusafir, jawaban syarat usafir. Sama-sama fi'il mudhari, tidak ada masalah di sini. Kata beliau mata isim syarat menjazam 2 fi'il, tusafir fi'il syarat dijazam oleh mata, alamat jazamnya sukun, usafir jawaban syarat dan balasannya dijazam juga oleh mata, alamat jazamnya sukun. Ini jelas. Terus. Fahamin?
وهو الياء نيابة عن السكون لأنه تل الآخر وأكرم جواب الشرط وجزاؤه وجزاؤه بأيان ولا جسمه السكون. Baik, kemudian yang ke-8 ayyana. Ayyana cara bacanya di fathah hamzanya dan di tasdid ya-nya ayyana. Contohnya ayyana ta'tini akrimka. Ya, ayyana ta'tini akrimka. Kapanpun engkau mendatangiku, maka saya akan memuliakanmu. Dia zarf zaman ya, kapanpun. Ya, zarf zaman kan, kapanpun. Kapanpun berarti zarf zaman, waktu kan. Ya, kapanpun engkau mendatangiku, maka aku akan memuliakanmu. Mana fil syarat? Ta'ti. Kalau ni-nya kan nun wikoya, iya. Iyanya ya mutakallim. Berarti ta'ti. Ta'ti itu ada yang hilang. Ta'ti asalnya ada iyanya. Paham? Ta'ti ini hilang karena jazm. Hadfu harfil illah. Mana jawaban syarat? Ukrimka. Nah, kalau ini jelas ya, ukrim, sukun dia. Kata beliau ayyana isim syarat menjazm dua fiil, ta'ti fiil syarat majzum dijazm oleh ayyana, alamat jazmnya hadfu harfil illah. Apa huruf ilahnya? Ya, karena dikasrah ya, sebagai pengganti dari sukun, karena dia dari fiil mudhari mu'tal akhir. Ukrim jawaban syarat ya. Dan balasannya dijazm juga oleh ayyana, alamat jazmnya sukun. Ini jelas. Paham ya? Taib. Apa i'rabnya tadi ayyana? Zarf zaman fi maf'ulun fi. Terus tasi' وكل من رسم وتكون فعل الشرط مجزوم بأين ولم تجزم السكون في تسكن وتسكن في تكون نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة وكل من أسكن ويدرك جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بأين ولم تجزم السكون. Taib. Kemudian kata beliau yang ke-9 dari menjazm dua fiil adalah apa? Aina. Aina itu di mana? Kata tanya ya. Dia bisa sebagai kata tanya sekaligus bisa menjadi kata syarat. Contoh aina taskun askun. Dimanapun. Berarti zarf apa dia? Makan ya. Tempat kan? Dimanapun. Dimana berarti tempat. Dia menanyakan tempat. Syarat untuk tempat, bukan pertanyaan di sini ya, bukan istifham, syarat. Dimanapun engkau tinggal, maka saya juga tinggal. Maksudnya tinggal bersamamu. Dimanapun engkau tinggal, di situ saya tinggal. Ini jelas ya. Fi'il syarat taskun, jawaban syarat askun. Baik. Contoh lain Allah berfirman, aina ma takunu yudrikkumul maut. Nah, lihat yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada, maka kematian itu akan yudrikkum, menjumpai kalian. Nah, aina apa? Kata Syekh, maka aina isim syarat menjazm dua fiil. Ma-nya apa? Ma asalnya tambahan, tapi karena Al-Qur'an kita bilang silatun wa taukidun. Ya, penguat dia. Dimanapun kalian berada, takunu berada. Yudrikkumul maut, maka al maut kematian, yudrikkum menjumpai kalian. Mana fi'il syarat? Takunu fi'il syarat. Alamat jazmnya apa? Hadfun nun. Yudrikkum jawaban syarat. Yudrik asalnya yudrikkum. Berapa kafnya? 3, ya kan? Apa 2 ya? Afan 2 itu di tasdid karena digabung bacaannya. Yudrikkum. Yudrik dan kum.
Ya, yudrik dan kum. Jelas ya? Alamat jazmnya apa dia? Sukun. Fi'il mudhari'nya kan yudrik saja. Kumnya dhamir. Nah, setiap dari kata taskun dan takunu, maksudnya taskun pada contoh yang pertama dan takunu pada contoh yang kedua, sama-sama fi'il syarat dijazm oleh aina. Alamat jazmnya sukun pada kata taskun dan hadfu nun pada takunu sebagai pengganti dari sukun. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk dari af'alul khamsah. Wa kullun min askun, setiap dari kata askun pada contoh yang pertama dan yudrik pada contoh yang kedua, jawaban dua-duanya sama-sama jawaban syarat dan balasan syarat yang dijazm oleh aina juga. Alamat jazmnya sama-sama sukun. Nah, yang ke-10. Al-ashiru anna bi fathil hamzati wa tashdidil nuni nahu anna fathab tukram wa anna ismu syartin yasimun bisa fil laini wa tadhhab fi'l syarti majzumun bi anna wa lam yasmihi as-sukun wa tukram jawabu syarti wa jazaa'uhu majzumun bi anna wa lam yasmihi as-sukun. Baik, yang ke-10 dari menjazm dua fi'il adalah apa? Anna. Bi fathil hamzah wa tasdidin nun. Cara bacanya fathah hamzah tasdid nunnya. Anna ini dia dzarf makan ya. Anna tadhhab tukram. Dimanapun engkau pergi, engkau akan dimuliakan. Berarti apa? Dzarf apa? Dzarf makan. Dimanapun engkau pergi, maka engkau akan dimuliakan. Fa anna ismu syartin jazim tajzim fi'il lain. Maka anna isim syarat menjazm dua fi'il, tadhhab fi'il syarat dijazm oleh anna, alamat jazmnya sukun, dan tukram jawaban syarat dan balasannya dijazm juga oleh anna, alamat jazmnya apa? Sukun juga, sama-sama sukun. Ini mudah ya. Terus yang ke-11. فحيثما اسم شرط يصل الاسم بالليل ويأتي في الشرط مجزوم بحيثما ولم تجسمه السكون وحرك بالكسر لارتفاع الساكنين ويرفع جواب الشرط ويسكن لالتقاء الساكنين ويرفع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بحيثما وعلامة جزمه السكون. Baik. Yang ke-12 yang menjazm, yang ke-11 yang menjazm dua fi'il adalah haitsuma. Haitsuma itu mirip dengan anna. Dia dimanapun juga, dzarf makan. Contoh haitsuma yanzil al-alimu yanfa. Ya. Dimanapun seorang alim itu, orang yang berilmu itu tinggal, maka dia akan memberi manfaat. Ya, maksudnya memberi manfaat pada lingkungannya, tempat tinggalnya. Dimanapun seorang alim itu tinggal, maka dia akan memberi manfaat pada orang yang di sekitarnya. Maka ini jelas ya, mana fil syarat? Yanzil. Kenapa di kasroh? Darurat kita mudah sukun. Tapi mana jawaban syarat? Yanfa. Kalau al-alimu kenapa rafa? Fa'il dari yanzil. Dimanapun seorang alim yanzil tinggal, maka dia memberi manfaat. Kata beliau, maka kata haitsuma itu isim syarat menjazm, dia menjazm dua fi'il. Yanzil fi'il syarat dijazm oleh haitsuma, alamat jazmnya sukun. Wa hurrika bil kasr, dan yanzil diharokati kasroh. Kenapa? Padahal seharusnya sukun. Alasannya liltiqai sakinain, karena bertemu dua sukun. Jadi dia darurat ya. Ini sudah kita pelajari di soroh. Wa yanfa jawab syarti wa jazaa'u. Yanfa jawaban syarat dan balasannya dijazm juga oleh haitsuma. Alamat jazmnya kedua-duanya sama-sama sukun ya. Ini mudah. Tsani asyar كيفما نحو كيفما تجلس مجلس وكيفما إن شرط ياسر
Tapi yang ke-12 yang menjazam dua fi'il adalah kaifama. Walaupun ini nanti diingkar ya oleh pensyarah. Yang benarnya dia tidak menjazam. Ya, kaifama ini artinya bagaimanapun. Mirip dengan apa? Mirip dengan mahma. Mirip dengan mahma. Contoh kaifama tajlis ajlis, bagaimanapun engkau duduk maka saya duduk. Maksudnya saya duduk sepertimu. Bagaimanapun engkau duduk maka saya duduk. Dia isim ya. Kaifama itu isim. I'rabnya apa di situ? Hah? Tidak bisa mubtada. Kaifa itu menanyakan apa kaifa? Kalau dia jadi isim syarat, isim istifham. Keadaan. Berarti hal. Dia hal ya. Kaifa ma tajlis? Ajlis kan sama saja kita bilang. Engkau duduk dalam keadaan apapun, ya. Saya duduk seperti itu juga. Sama maknanya. Dalam keadaan itu terjemahan hal. Bagaimanapun engkau duduk maka saya duduk sepertimu, sama sepertimu. Maksudnya dia ikuti. Fa kaifama ismu syartin jazimun, maka kaifama adalah isim syarat yang menjazam dua fi'il dan tajlis fi'il syarat dijazam oleh kaifama, alamat jazamnya sukun, ajlis jawaban syarat dan balasannya dijazam oleh kaifama juga. Alamat jazamnya sukun juga ya, sama-sama sukun. Taib, tambih. Tanbihun al-jazmu bi kaifama. Al-jazmu. Al-jazmu bi kaifama madhhabul mubiyyina wa mana aqul basbiyuna wa huwa as-sahih li'annahu lam yujad laha syahidan. Syahidun. من الكلام العربي بعد الخمس الشديد وإنما ذكروا لها هذا المثل لها هذا المثال Salah, zakaru. ذكروا هذا المثال لها هذا المثال بطرق القياس بطرق Kan? Iya, bukan toruki. Bagaimana? بطريق القياس على غيرها من عداوة الشرط. Baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kata beliau jazam dengan menggunakan kaifama itu madhabnya orang-orang Kufah. Sementara orang-orang Basra melarangnya, maksudnya menurut mereka tidak menjazam kaifama itu. Tidak bisa menjazam dua fi'il, bahkan tidak bisa menjazam satu fi'il pun. Ya. Dan ini pendapat yang benar, maksudnya pendapat orang-orang Basra bahwa kaifama tidak menjazam. Kenapa? Karena tidak didapati syahidnya, pendukungnya dari bahasa Arab. Maksudnya tidak ada contohnya dalam bahasa Arab. Tidak ada satu orang pun dari orang Arab, orang Arab zaman dulu ya, orang Arab yang masih asli bahasanya, tidak ada yang menjazam dengan menggunakan kaifama ba'dal fuhsyi asyadid, setelah diperiksa dengan pemeriksaan penelitian yang ketat. Maksudnya betul-betul diteliti, ternyata tidak ada ucapan orang Arab yang menjazam dengan kaifama. Tidak ada. Baik itu di syair maupun selain syair. Bagaimana cara mencarinya ini? Mereka cara mencarinya itu mereka dulu waktu masih asli, ini kan orang-orang Kufah dan orang Basra ini awal-awal Islam, belum tahun-tahun 400-an, masih masih awal-awal, masih asli bahasanya. Cara mencarinya mereka pergi ke pedalaman, ketemu langsung orang Arab. Ternyata tidak ada yang berbicara dengan bahasa tersebut.
Nah, setelah itu mereka cari juga di kitab-kitab terdahulu. Kan ada kitab-kitab dulu, syair-syair zaman dulu, syair-syair sebelum kenabian, itu ada syair-syair di awal-awal kenabian. Ternyata setelah diperiksa tidak didapati bahwa kaifama tidak menjazam dua fiil. Inna madzakaru laha hadzal mithala bi tariqil qiyas. Tiada lain orang-orang Kufah, mereka menyebutkan contoh ini, maksudnya mencontohkan kaifama bisa menjazam dua fiil dengan jalan apa? Qiyas. Qiyas itu dia ikutkan kemana? Ke mahma. Kan mahma bagaimana juga artinya? Kaifama bagaimana juga? Ya, sama. Makanya mereka ikutkan ke mahma, kiaskan ala ghairiha pada selainnya maksudnya mahma min adawati syart, dari alat-alat yang digunakan untuk pensyaratan yang menjazam dua fiil. Baik. Sehingga kesimpulannya yang menjazam dua fiil hanya berapa? Hanya 11. Kalau yang menjazam satu fiil hanya berapa? Hanya 4. Sehingga semuanya menjadi 15. Kalau penulis berapa dia bilang? 18, ya kan? Ya. Yang benarnya cuma 15. Jelas ya? Nah, ini nanti. Sudah dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, fadhil. Nah, apa? Hah? Majhul. Maklum diterjemah majhul. Maksudnya saya diterjemah bebas. Begini, kalau mau ikut harfiahnya terjemah maklum, tapi untuk memahamkan orang apa yang mudah apa yang sesuai dengan tatanan bahasa kita, tatanan bahasa Indonesia. Kadang dibaca dalam bahasa Arab harus dibaca maklum, tapi kalau kita terjemah tidak terlalu enak didengar, Bang. Tidak terlalu enak didengar. Misalnya Asy-Syaikh istakhraja fulanan. Syekh, si guru meminta, kalau kita terjemah harfiah ya, meminta mengeluarkan fulan. Itu terjemahan harfiahnya. Meminta mengeluarkan si fulan. Mana lebih enak? Saya terjemah ma'lum atau majhul? Dengar majhulnya. Syekh meminta fulan dikeluarkan. Mana yang paling enak? Yang majhul kan? Padahal lafadznya ma'lum, istakhraja kan ma'lum, majhulnya ustukhrija. Ya. Bukan tidak berpengaruh dengan bacaannya, hanya untuk memahamkan orang yang kita kita ceramai atau kita ajar. Jelas ya? Kalau wujuban dengan jawaz, Ustaz. Kenapa? Takwil juga. Takwil juga sama dengan yang ketiga apa? Kan pada dasarnya huruf masdariyah. Ketika dia mutmar
baik dia jawasan dengan wujuban kita boleh juga fiilnya setelahnya. Ditawil? Iya. Kan kalau ketemu Oh iya iya betul. Tidak kayaknya, tidak. Kalau alam nanti dilihat contoh-contohnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah.
Iya. 11 sampai 19 kan dia marganya di atas fathah, kecuali 12. Nah kita akan baca kata nih 12. Jadi sani asar. Asani asar kita dulu. Kalau 12 dibaca apa dia? Asani kita. Asani padahal dia ini kata murab jadi 11 sampai 11 kecuali 12 mabni kecuali 12 murab. Asani Kata asani itu asani cuma kan dia kan namanya. Iya. Sebelum itu kan ya 11 sampai 11 Iya. kemudian kecuali 12 Asani ada bahasanya lain. Semuanya Semuanya lengkap. Semuanya mabni maksudnya murab. Oh, bagi orangnya. Iya. Kalau ya jadi anak tadi biasa sasa. Jadi 12 Ada wahidu, Asani, ada itu dia namanya. Bisa masuk ke yang bisa tergantung awalnya. Kalau 11 berarti yang tadi murah pagi. Di beberapa daerah gubernur sudah bilang belum selesai kemungkinan anda ada rumah
rahimahullah, law awsa insan لأقل الناس صرف إلى الزهاد وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لما قيل له ألا تصنف كتابا dan diserukan oleh Imam Syafi'i, seandainya manusia bermaksiat, maka saat nas maka dia manusia yang tidak berakal, dan dipalingkan dari al-mar'ah az-zuhd. Lama qila lahu alla tusannif kitab kannahu arada biz-zuhd al-war'. Seolah-olah di sini yang diinginkan dengan zuhud adalah al-war'. Lianna hunaka wara' wa zuhd, dan sesungguhnya di sana ada seseorang yang wara' dan zuhud. Wa zuhud adalah maqamatul wara', dan zuhud itu adalah lebih tinggi kedudukannya dari orang yang memiliki sifat al-wara'. Lianna al-wara' tarku ma yadurru fil akhirah, karena orang yang disebut dengan al-wara' itu meninggalkan apa yang bisa membinasakan atau mencelakakan akhiratnya. Wa zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah, dan zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dalam akhirat. Jadi zuhud. Wal farqu bainahuma fil martabati allati laysa fiha darar wa laysa fiha naf', dan perbedaan di antara keduanya di dalam kedudukan, tidak ada di dalamnya kejelekan dan tidak pula di dalamnya keburukan. Wal wara' la yatahasyaha waz-zuhd waz-zahid yatahasyaha wa yatrukuha li'annahu la yuridu illa ma yanfa'uhu fil akhirah.